Roh memberikan karunia kepada orang percaya. Allah yang memberdayakan mereka untuk melayani Kristus dalam komunitas orang percaya. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 2 Agustus, judulnya Berbagai Karunia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Amin. Paulus memperkenalkan topik baru dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Frasa Yunaninya yaitu ton pneumatikon, yang dapat ditafsirkan karunia-karunia rohani atau orang-orang rohani. Di 1 Korintus 12 ayat 4, Paulus dengan jelas merujuk pada karunia-karunia rohani. Dalam 1 Korintus 12 ayat 2 dan 3, Paulus menunjukkan bahwa karunia pertama dari Roh adalah pengakuan yang berani bahwa Yesus adalah Tuhan. Pada zaman Perjanjian Baru, mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan berarti mengatakan bahwa Kaisar bukanlah Tuhan. Ditulis dalam Kisah 17 ayat 7 dan Yohanes 19 ayat 12 dan 15. Hal ini dipandang sebagai hasutan terhadap kekuasaan kekaisaran, dan oleh karena itu dapat dihukum mati. Yesus dan Paulus menekankan bahwa iman kepada Allah, bahkan dalam menghadapi penganiayaan dan ancaman kematian, adalah karunia Roh. Sebenarnya, iman adalah karunia yang paling mendasar. Jadi, iman berada di urutan pertama dalam daftar 1 Korintus 13 ayat 13. Paulus jelas menyatakan bahwa iman adalah karunia rohani. 1 Korintus 12 ayat 9. Namun, ada banyak karunia lainnya. Roh Kudus menganugerahkan berbagai jenis karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11 membuktikan bahwa semua karunia rohani diperlukan. Pengulangan kata rupa-rupa atau macam-macam menekankan kemajemukan karunia. Apa yang Paulus sebut sebagai karunia-karunia rohani dalam 1 Korintus 12 ayat 1 dikembangkan dalam ayat 4 sampai 6. Melalui 3 sudut pandang yang berbeda, karunia atau karisma, pelayanan atau diakonia, dan perbuatan atau pekerjaan, yaitu energema. Meskipun kata-kata ini memiliki arti yang berbeda, namun ketiganya paralel dalam perikop ini. Karunia-karunia rohani dirancang untuk menumbuhkan persatuan berdasarkan karakter Tritunggal Allah. Efesus 4 ayat 8-11. Roh memberikan karunia kepada orang percaya. Allah yang memberdayakan mereka untuk melayani Kristus dalam komunitas orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 5 dan 6. Setiap orang percaya diberikan karunia secara pribadi. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi komunitas orang percaya secara keseluruhan.
Kutipan Roh Nubuat disadur dari Ye Shall Receive Power, halaman 191 dan 120. Karunia yang Kristus percayakan kepada gereja terutama adalah karunia Roh Kudus. Roh yang sama membagikan berbagai kemampuan kepada setiap orang sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang menerima hikmat, pengetahuan, iman, kemampuan mengajar, menyembuhkan, bernubuat, membedakan roh, maupun karunia lainnya. Semua karunia itu berasal dari satu sumber yang sama dan diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Allah sengaja menciptakan keberagaman dalam gerejanya. Seperti sebuah taman yang dipenuhi berbagai jenis tanaman dengan keindahannya masing-masing, demikian pula setiap orang memiliki tempat dan tugas yang berbeda. Karunia-karunia itu bukan untuk meninggikan diri sendiri, melainkan untuk memuliakan Kristus dan melayani sesama. Ketika setiap orang menggunakan karunia-Nya dengan kasih, kerendahan hati, dan kesetiaan, persatuan umat Tuhan akan terlihat nyata. Pada hari penghakiman, Allah akan menilai manusia berdasarkan hati dan motif, bukan hanya apa yang tampak di mata manusia. Allah menghargai setiap pelayanan yang dilakukan dengan tulus, sekecil apapun. Karena itu, tidak seorang pun patut merasa bahwa karunia yang dimilikinya lebih penting daripada karunia orang lain. Tuhan mengetahui nilai dan tujuan setiap pelayanan yang dilakukan baginya. Setiap pelayan Tuhan dipanggil untuk tetap rendah hati, setia menjalankan tanggung jawabnya, dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah dalam menghasilkan buah bagi kerajaan-Nya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.